Selamat datang di awal 2026. Motorola akhirnya ingat kalau mereka punya divisi tablet. Hari ini kita bedah MotoPad 60 Pro ini. Tablet yang datang bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kerja. Setidaknya itu yang tertulis selama mereka promosiin tablet ini. Buat harganya sendiri, dia di 6 jutaan kecil alias 6,100.000 kurang 1.000 gitu. Di kelas ini pertanyaannya cuma satu. Apakah ini alat produktivitas yang serius atau cuma sekedar layar gede buat nonton Netflix sambil rebahan? Mari kita autopsi si MotoPad 60 Pro ini. Buat desainnya, dia pakai bodi aluminium. Finishingnya matte, terus terasa kokoh banget. Beratnya 600 gram lebih. Megang tablet ini dengan satu tangan, terus juga lama, itu bukan penggunaan gadget, tapi berasa kayak lagi olahraga. Walaupun dia terasa berat, tapi dia punya ketipisan yang oke, yaitu di 6,9 mili. Jadi kerasa kayak padat gitu si tablet ini. Buat ketahanannya sendiri, dia ada rating IP52. Artinya apa? Aman kalau kena tumpahan kopi dikit ya saat lagi panik ngerjain tugas atau kalian misalnya lagi ngerjain tugas kesenggol gitu. Selain itu, penempatan tombolnya juga logis, bikin nggak bingung buat penggunanya. Tombol volumenya ada di kanan, tombol powernya ada di sini sekaligus buat lock screen dan lain-lain lah. Kayaknya Motorola itu paham, sepertinya penganut paham hitam itu abadi, jadi ini masih bisa ketara gitu. Sayangnya Motorola cuma kasih satu varian warna aja buat si MotoPad 60 Pro ini. Warnanya itu green gitu, sama kayak baju gua nih warnanya, tapi lebih agak cerah dikit gitu. Kayaknya Motorola tuh penganut paham hitam itu abadi, walaupun warnanya nggak hitam tapi hijau. Di bagian layarnya itu masuk kategori raksasa, yaitu ukurannya 12,7 inci. Buat resolusinya juga tetap ngimbangin, tetap raksasa juga, yaitu di 3K, ya hampir 4K gitu. Walaupun panelnya cuma IPS, tapi tajamnya bukan main. Nggak kayak AMOLED memang cerahnya, tapi tajamnya oke gitu. Buat refresh rate sendiri, dia ada di 144 Hz. Lebih mulus daripada janji manis, kata HRD saat interview kerja. Kalau buat kecerahannya, karena dia pakai panel IPS, cukup oke lah buat di indoor. Tapi kalau lo bawa ke taman atau kalian lagi WFH di coffee shop yang outdoornya tuh panas banget di bawah terik matahari, siapin mata lo yang harus kuat. Perlu diingat, ini bukan panel AMOLED. Selain itu, karena bukan AMOLED, hitamnya juga nggak sepekat itu. Tapi kalau buat kerja, ngerjain dokumen, IPS jauh lebih nyaman, dan yang paling penting adalah nyaman dari burn-in. Beralih ke sektor performa, dia pakai chipset MediaTek Dimensity 8300. Dimensity 8300 ini masuk kategorinya, menurut gue udah mid-range ke atas nih, udah mau mendekati flagship. Chipset ini terasanya kencang. Tapi yang paling penting juga, selain chipsetnya kencang, dia udah pakai penyimpanan UFS 4.0. Alhasil, Motorola nggak pelit. Buka aplikasi berat, transfer data bergiga-giga, semuanya terasa sat-sat. Nggak ada istilah loading di kamus tablet ini. Kalau buat main game, chipset ini juga bisa ribas game apa aja. Mulai dari yang game berat sampai game yang ringan. Tapi ingat, ini dimensinya 12 inci. Rasanya tuh kalau buat main game itu nggak nyaman. Sekalian lihat sendiri, ini aja udah hampir nutupin badan gua nih. Selain itu, performa tinggi ini juga berbanding lurus sama panas dan konsumsi daya. Tapi setidaknya lo nggak perlu takut tablet ini kepanasan cuma gara-gara buka Excel. Kabar gembira buat kaum mendang-mending. Di paket pembeliannya, Motorola juga nggak pelit. Dia ngasih Moto Pen Pro, ya stylus pen kayak gini lah bisa dipakai. Stylusnya ini responsif, terus juga punya palm rejection yang pintar. Menulis di sini rasanya natural. Ini pukulan telak buat merek-merek sebelah yang jual stylus secara terpisah dengan harga nggak masuk akal. Walaupun begitu, dia itu juga ada paket pembelian yang terpisahnya, ada si keyboardnya itu harganya 1,6 jutaan, tapi keyboardnya bisa dipakai banget, rasa feel ngetiknya tuh enak gitu, kayak kita ngetik di laptop. Lanjut ke bagian software. Sebelumnya gue sempat pakai juga beberapa handphone Motorola gitu saat review. Softwarenya juga masih sama di tabletnya, yaitu softwarenya bersih ala Motorola, tapi sayangnya ini tablet Wi-Fi only.
Di tahun 2026, harga 6 juta tapi harus tethering setiap keluar kantor itu rasanya kayak punya mobil sport tapi harus didorong setiap pindah komplek. Ngerepotin tentunya. Buat baterainya sendiri, dia kapasitasnya 10.200 mAh. Ini tangki bensin raksasa. Tahan seharian buat kerja. Buat chargingnya juga dia udah pakai 45 watt. Buat ngecasnya butuh sekitar sejam lebih. Tapi sepadan dengan awetnya. Plusnya dia juga ada reverse charging. Jadi misalkan kalian darurat nih, bisa buat ngecas TWS atau juga bisa ngecas handphone atau peripheral lainnya yang baterainya udah sekarat. Di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel yang kerasa kayak buat scan dokumen doang. Terus juga di kamera depannya ada 8 megapiksel, pas buat meeting online. Ini rasanya kayak ya udah pas-pasan aja sih si kameranya, kayak buat ngirim dokumen ya, mengabadikan momen terus kirim ke keluarga kalian atau ya reporting lah seperti itu. Kualitasnya fungsional, bukan buat sinematografi. Yang penting muka lo kelihatan jelas pas absen online. Kesimpulannya, Moto Pad 60 Pro ini adalah alat kerja yang solid di harga 6,99 juta. Layarnya juara, performanya gila, dan dapat pen gratis. Kalau lo selalu ada di jangkauan WiFi, ini best deal. Kalau lo orang lapangan yang butuh SIM card, kayaknya ini bisa dilewatin aja. Jadi gimana? Lebih milih tablet ini dibanding rakit PC? Tulis di kolom komentar. Kalau Moto Pad 60 Pro ini adalah gadget incaran kalian, langsung cek keranjang di bawah juga ya. Terima kasih udah nonton review Moto Pad 60 Pro ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Eski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!